Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di blog saya. Di video kali ini saya akan membacakan surat surat 38 ayat 47 dan mudah-mudahan bisa sampai ayat 48 dan seterusnya. Sebelumnya saya mau menyampaikan kepada kawan-kawan semua dimanapun berada, semoga kawan-kawan sehat selalu ya. Sehat jasmani dan sehat rohani ya. Jika belum mendapatkan rezeki dari Allah, bersabarlah dan berusahalah dengan baik dan benar gitu. Tidak ada makhluk yang tidak diberikan Tuhan rezeki di atas dunia ini. Semuanya diberikan rezeki. Baik itu yang terbang, yang di dalam air, bahkan yang di dalam tanah. Semuanya dijamin Allah rezekinya. Jadi tidak ada manusia itu yang tidak mendapatkan rezeki. Hanya kapasitas rezeki itu saja yang berbeda. Ada yang diberikan banyak dan ada juga yang diberikan sedikit. Dan itu harus kita syukuri. Salah satu wujud syukur saya kepada Tuhan itu atas rezeki yang diberikan Allah kepada saya hari ini adalah nikmat mata. Alhamdulillah pagi ini saya bisa melihat. Allah masih mengizinkan saya untuk mempergunakan mata saya untuk melihat huruf-huruf Al-Quran sehingga saya bisa membaca. Kalau seandainya Allah itu tidak memberikan nikmat mata kepada saya, pastilah saya tidak akan bisa membacakan huruf atau membaca teks yang ada di dalam Al-Quran ini. Itu sudah pasti. Dan bukan berarti orang yang tidak bisa melihat itu tidak pandai membaca Al-Quran. Banyak sekali orang-orang yang buta itu lebih canggih lagi dia membaca Al-Quran daripada orang yang melihat. Jadi Allah memberikan segala sesuatu di atas dunia ini, ada kelebihan dan ada kekurangan. Itu yang harus kita pahami tentang diri kita dan Tuhan. Oke kawan, kita akan lanjutkan membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita pakai Al-Quran yang ini. Ayat 46 dan 45 sudah saya bacakan dan ini akan dibacakan ayat ke-47. Surat Shad. Dan sungguh di sisi kami mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Jadi para nabi dan rasul itu di sisi Allah itu adalah orang-orang best ya. Orang best is the best. Yang terbaik dari yang baik. Jadi Allah itu sendiri yang mengatakan bahwa sesungguhnya para nabi dan rasul itu yang seperti disebutkan dari ayat sebelumnya, Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan para nabi dan rasul lainnya itu adalah orang-orang terbaik yang diutus oleh Tuhan ke atas dunia ini untuk mengingatkan manusia akan negeri akhirat. Nah, di sini ada yang di ayat 46 ini kawan bisa lihat tuh. Negeri akhirat. Jadi kita sebagai manusia harus sering mengatakan kepada kawan-kawan kita bahwa setelah kita mati nanti kita akan dihidupkan kembali yang namanya negeri akhirat. Di negeri akhirat itu ada dua yang dijanjikan Tuhan. Yang pertama tempat yang tidak enak yaitu neraka, dan kemudian tempat yang paling enak yaitu surga. Nah, kita mau masuk ke negeri mana di akhirat itu nanti? Mau masuk neraka atau mau masuk ke dalam surga? Semua pilihan itu ada di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Kita yang menentukan kita mau masuk ke mana. Kalau mau masuk ke dalam surga harus ikutin apa yang diperintahkan Tuhan dan hentikan larangannya. Kalau kita mau masuk ke dalam neraka harus memenuhi syarat, yaitu selalu melakukan perbuatan buruk di atas dunia ini. Maka dijamin kita akan masuk ke dalam neraka. Jadi hidup kita ini kita yang menentukan mau masuk neraka atau mau masuk ke dalam surga. Tuhan memberikan kebaikan di antara keduanya itu. Tidak ada orang yang jahat itu kemudian rezekinya susah, enggak begitu. Terus orang yang selalu sholat, mengaji, rajin sedekah, terus hidupnya senang, enggak juga begitu. Banyak orang-orang susah, kadang dia makan pagi sore tidak, tapi dia sholatnya rajin, sedekahnya juga rajin. Dan macam-macam lah fenomena kehidupan manusia itu. Ada yang tergoda dengan hartanya, ada yang tergoda dengan tubuhnya,
ada yang tergoda dengan kepintarannya, macam-macam ya. Intinya kita disuruh Tuhan untuk berbuat baik di atas dunia ini, mengikuti jejak para nabi dan rasul. Karena mereka ini orang yang disucikan Tuhan dan orang yang dijamin oleh Tuhan masuk ke dalam surga. Dan kata Allah, sungguh di sisi kami mereka itu termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Nah, gitu kawannya. Di ayat ke-48, dan ingatlah Ismail, Ishak dan Zulkifli. Semua termasuk orang-orang yang paling baik. Nah, ini yang saya ucapkan tadi itu ternyata di ayat 48 ini juga ditambahkan lagi. Ada satu lagi nabi namanya Zulkifli. Di ayat ke-40 di ayat ke-40 goyang-goyang nih, ada angin. Ayat ke-49. Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sungguh kami orang-orang yang bertakwa, dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan tempat kembali yang baik. Nah, ini seperti kata saya tadi juga. Apabila orang itu melakukan banyak kebaikan, maka dia akan dikembalikan kepada tempat yang baik. Dan apabila dia banyak melakukan keburukan, maka dia akan dikembalikan juga kepada tempat yang buruk. Nah, jadi kita ini mau dikembalikan kemana gitu? Apakah dikembalikan ke tempat yang baik atau ke tempat yang buruk? Itu pilihannya ada di tangan kita. Dan Al-Quran ini diberikan Tuhan atau diturunkan Tuhan ke atas dunia ini untuk kita, supaya kita belajar dari Al-Quran itu, karena di dalam Al-Quran itu ada petunjuk-petunjuk Tuhan. Ayat ke-50. Tempat yang baik yang dimaksudkan Tuhan itu yaitu surga Eden. Ini bacanya Aiden apa ADN, saya nggak tahu ya. Ini tulisannya begini nih, Aden. Coba kita lihat Arabnya. Bate Eden. Ayat 40. Eden. Jannati adnin munasyatal lahumul abwab. Bukan nih kayaknya. Mana dia yang Aiden itu? Oh, ini dia. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifaqihatin kasiroti wa syarib. Berarti ini tidak ada bahasa Arabnya Eden itu, yaitu surga Eden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Nah, tapi di sini tidak ada tulisan Aiden. Oke kawan, kita lanjut ke ayat 51. Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan sambil meminta buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Ini kalau Al-Quran ini dia panjang begini ya. Nah, yang tertumpuk pendek itu di sini. Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Jadi kalau gambarnya di sini, surga itu ada pelayannya. Sebab kita nanti masuk ke dalam surga itu bersandar di atas dipan-dipan sambil meminta. Ini bahasanya di sini ya, meminta sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Nah, ada orang yang mengatakan apabila anak itu meninggal di dalam usia kecil atau sebelum balik, maka mereka itu di surga itu jadi pelayan-pelayan surga. Anak-anak yang mati atau meninggal dunia dalam keadaan suci, dia itu masuk ke dalam surga tanpa dihisap, dan di dalam surga itu nanti dia akan melayani orang-orang yang masuk ke dalam surga.
dan berkemungkinan meminta, maksud Tuhan di sini adalah meminta buah-buahan kepada anak-anak kecil itu. Hei Neng, hei Ma, Neng, Den gitu, tolong ambilin buah ini yang banyak ya. Jadi Tuhan menggambarkan surga itu adalah tempat yang indah dan di sana itu ada semuanya. Kita tinggal minta apa aja, ada di situ. Itu kawan ya. Jadi berapa ayat yang kita baca? 48, 49, 50. Nanti akan kita sambung lagi di ayat ke-51. 51 sudah. Di ayat ke-52. Terima kasih kawan atas waktunya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Semoga dilancarkan segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.